Misalkan untuk jangkrik terek ini kita berikan cuma hari Sabtu, Minggu, atau jemuah Sabtu, Minggu untuk jangkrik biasa atau jangkrik ginggong atau istilahnya jangkrik kalung. Ini kita berikan misalkan Senin sampai Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Hal yang kita sehari-hari kita rawat dengan hal yang sepele, tetapi kita juga jarang memperhatikan. Melihat burung sehat pada burung itu ya memang berkicau teman-teman. Tetapi kita juga mengetahui pada burung, menyeting burung, sebelum menyeting pada burung tentu kondisi harus sehat. Kadang pada burung itu kotorannya bagus, kelihatan itu burungnya tinggal mungkin mentalnya ngedrop atau burung lagi stres. Jadi teman-teman harus ya sedikit-sedikit lebih memahami pada burung yang dirawat. Emang perlu ada juga pada burung pemberian vitamin maupun extra fooding yang cocok pada burung, itu juga sangat penting. Tetapi kita kadang terlena dengan settingan pada burung. Burung belum sehat, burung belum kondisi, terus disetting teman-teman. Jadi ya enggak temu settingannya teman-teman. Pada burung itu karakter pada burung itu juga mempunyai karakter berbeda-beda. Untuk menjaga kondisi pada burung agar tetap sehat dan berkicau, tetap fit, tidak stres, tentu teman-teman juga harus memperhatikan kondisi pada burungnya. Di ruangan ada banyak burung, itu yang membuat salah satu pasti ngedrop. Meskipun kesehatannya bagus, tetapi burungnya kalau ngedrop ya nggak bisa jalan. Saya setiap burung itu memberi pakan jangkrik itu juga berbeda-beda teman-teman. Di sini ada jangkrik biasa kayak gini ya. Jangkriknya itu agak besar-besar, agak ke hitam-hitaman. Ini kalau di saya ini namanya jangkrik ginggong atau apa ya, jangkrik kalung kayak gitu. Terus ini jangkrik terek yang warnanya agak keabu-abuan, coklat-coklat gimana itu ya. Ya seperti itulah teman-teman. Jangkrik ngarani kalau di saya ini jangkrik terek, jangkrik alam, jangkrik kliring dan sebagainya. Ini mempunyai peran dan untuk pakan burung ini berbeda-beda teman-teman. Jadi di burung itu juga berbeda-beda. Jika karakternya terlalu fighter atau tipe panas, saya menggunakan ya jangkrik ginggong kayak gitu. Terus kalau yang tipe dingin itu kalau usia-usia muda itu ya tetap pakai jangkrik terek. Beda lagi nanti kalau sudah umur. Jadi pada burung itu ya berbeda-beda. Untuk menjaga kesehatan pada burung tentu saya memberi pakan seperti itu ya teman-teman. Kunyit sama kencur. Nah ini kunyit sama kencur. Ini ya diberikan pada jangkriknya. Jadi kalau saya gitu, tidak saya peras atau saya cor itu enggak teman-teman. Jadi ya cuma tak gini aja, dipotong kecil-kecil baru dimasukkan gini, dikasihkan ke jangkriknya agar jangkrik dimakan jangkrik, setelah itu diberikan pada burungnya. Ini sangat bagus ya. Selain hal lain bisa juga daun kelor. Kalau wortel, kalau brokoli saya jarang teman-teman, karena kandungan air terlalu tinggi. Apalagi kada burung nanti cepat serak, gampang serak kadang. Kalau penjemurannya yang yang lama pada burung tipe dingin kayak gitu, cepat serak nanti di burung. Kalau saya gitu. Jadi ya paling selang-seling kalau mau wortel ya paling seminggu sekali. Wortel memang bagus untuk kesehatan mata pada burungnya, itu juga bagus. Tapi kebanyakan saya pakai ini teman-teman. Jadi cuma kencur sama ini kunyit, itu aja wes. Kayak ini jangkrik ginggong sama aja. Jadi
Ketika kita mau memberi pakan pada burung, tentu jangan langsung jarak dekat. Misalkan besok diberikan makan, hari ini ya harus diberi pakan ini, biar makan dulu pada jangkriknya, makan kencur itu baru besok diberikan, teman-teman. Ini juga sangat bermanfaat. Mungkin hal-hal kecil dari seperti ini teman-teman ya mungkin ya banyak yang sudah tahu ya, tetapi saya memberi edukasi ya mungkin seperti ini. Dari hal kecil ini sangat pengaruh pada burung yang tidak kita sadari. Kadang burungnya sehat, tadi nanti pada musim hujan atau musim kemarau pergantian cuaca itu di burung juga. Kencur ini juga bagus untuk menjernihkan suara atau untuk kesehatannya pada burung. Secara edukasi memang iya secara teori, tetapi kita harus mempraktekkan, teman-teman. Jadi di burung itu suaranya juga jernih, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk burung-burung yang pada cuaca yang dingin seperti itu. Tapi saya tidak menyarankan untuk jahe itu terlalu panas. Untuk tipe-tipe vektor burung yang agak tinggi ini nggak cocok, nanti suhu tubuhnya terlalu melonjak, berefek pada babul. Cara aman ya cuma kencur sama jenenge namanya kunyit. Bisa juga dengan daun kelor atau wortel seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman ya silahkan sesuaikan. Itu kayak burung makan laron istilahnya yaitu ya. Laron itu juga bagus, teman-teman. Karena di sini pas musim hujan, jadi laron juga banyak. Kadang saya biarkan burung itu ya ada laron ya dimakan kayak gitu tadi. Itu ya juga menambah gizi. Untuk laron ini sebenarnya ya proteinnya tinggi, hampir sama kayak proto itu, teman-teman. Jadi teman-teman ya silahkan, itu ya harus mengkondisikan pada burung. Untuk utamanya kesehatan, yang kedua baru men-setting, sehatkan dulu baru disetting. Tadi kadang teman-teman selalu memaksakan burung pastol harus gini-gini, yang nggak bisa. Pada burung itu karakter kan ya juga berbeda, dengan kondisi dan kesehatan tentu juga berbeda. Ada yang maunya vektornya itu naik setelah mabung 1, ada juga yang usia mapan, ada juga burung memang terahnya bagus, dari pastol trotol naik vektor kayak gitu. Itu juga sangat berbeda setiap burungnya. Dari hal yang kecil kita juga belajar, teman-teman. Misalkan jemur tangkringan 1, atau setelah sauna jemuran tangkringan 1, baru setelah penjemuran selesai pasang 2 lagi. Ini juga sangat bermanfaat dari hal-hal yang kecil yang tidak kita sadari, teman-teman. Kadang remeh kelihatannya sepele, terus pakan minum diambil atau dicopot saat dijemur seperti itu sangat bermanfaat. Mungkin ya sebagian ada juga yang penjemuran dipasang, tetapi kalau waktu 10 menit 15 menit sih enggak apa-apa, tapi kalau jangka waktu lama nanti ya bikin serak. Begitu juga pemberian pakan seperti itu. Ada kalanya kita juga memberikan jangkrik extra poding, jangkrik ini misalkan jangkrik genggong, ada juga jangkrik terek. Kalau kita menggunakan jangkrik terek, misalkan untuk jangkrik terek ini kita berikan cuma hari Sabtu, Minggu, atau jemuah Sabtu, Minggu. Untuk jangkrik biasa atau jangkrik ginggong atau istilahnya jangkrik kalung, ini kita berikan misalkan Senin sampai Kamis. Jadi burung itu juga variasi, teman-teman. Jadi di burung ya tidak gampang jenuh dengan EF-nya seperti itu. Kadang vektor tinggi, kalau kita berikan jangkrik yang tara itu nanti vektornya naik. Atau bisa juga mengakali Senin sampai Kamis atau Senin sampai Senin sampai Jumat jangkrik biasa ginggong, baru nanti dinaikkan lagi diganti jangkrik terek hari Sabtu Minggu atau
mulai Jumat untuk menaikkan vektornya, karena jangkrik terek sama jangkrik ginggong itu berbeda, kadar airnya lebih banyak jangkrik yang ginggong atau jangkrik kalung. Untuk vektor, menaikkan vektor itu memang lebih cepat untuk jangkrik terek seperti itu, jadi sangat bermanfaat teman-teman. Jadi kalau saya juga seperti itu, misalkan Senin sampai Kamis itu jangkrik ginggong untuk vektor-vektor yang tinggi, baru nanti Jumat, Sabtu Minggu atau Sabtu Minggu itu jangkrik terek, jadi untuk menaikkan vektor agar naik saat di lomba teman-teman. Jadi ginggong terus juga bagus, ada juga yang main jangkrik terek. Memang ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jangkrik ginggong itu kadar airnya terlalu banyak juga, jadi di burung ini tidak terlalu vektor, beda kalau jangkrik terek. Ada juga yang maunya jangkrik terek, ya kita kasih jangkrik terek teman-teman. Jangkrik terek atau jangkrik alami yang dijual di toko-toko pakan itu, bukan kita ngambil dari alam sendiri, ya malah bagus. Tapi ya kalau saya beli, jadi antara jangkrik ginggong sama jangkrik terek saya sendirikan. Jadi nanti pemberiannya mau lomba kita berikan 3 hari sebelum lomba atau 2 hari. Tapi ya terserah masing-masing teman-teman ya. Setiap burung kan ya beda-beda. Jadi dari hal sepele ini kita juga belajar memahami karakter pada burung itu. Kadang karakternya burungnya maunya seperti ini, kadang karakternya gembor-gembor di rumah. Ya sesuaikan aja teman-teman. Ya kayak manusia aja, kita dipaksa untuk diem ya enggak bisa, memang karakternya gitu. Kita tinggal mengkondisikan di lapangan. Ada yang model diem, ada burung saya di rumah cuma ngeriwi diem, tapi di lapangan gembor-gembor, jalan di lomba gitu ya ada juga. Karakternya beda-beda jadi teman-teman. Jadi saya hanya berbagi teman-teman, mungkin bermanfaat buat teman-teman. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan semoga teman-teman kondisi sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Apa yang diinginkan teman-teman bisa tercapai dengan mudah. Itu aja, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.